Oke guys, gua tanya di sini, siapa di antara kalian yang udah punya 100 juta sekarang? Kalau lu ada sekarang atau target 6-12 bulan kemudian, kalian harus tonton video ini sampai habis. Karena yang gue bahas di sini itu tentang investasi dan income ya untuk scale up, dan ini tentang bagaimana generate passive income 100 juta per bulan. Ini bukan soal gaji kalian satu bulan 100 juta, tapi income dari sistem yang kalian bangun. Gue bakal breakdown 3 path konkret, yang matematika yang jelas, timeline yang real, dan berapa income monthly untuk masing-masing kalian biar tidak tebak-tebakan lagi. Oke, kenapa 100 juta itu important? Misalkan ya, kalian punya 100 juta rekening ya, di rekening ini punya 100 juta, itu kalian udah ngumpulin berapa lama? Misalkan kalian punya gaji 10 juta, ya itu berarti kalian ngumpulin 10 bulan untuk menuju 100 juta, dan itu nggak diapa-apain ya, nggak belanja, nggak ini, nggak itu. Tapi kalau misalkan yang fresh graduate, yang kalian gaji 5 juta per bulan, ya itu pastinya lebih lama lagi atau 20 bulan. Dan sekarang rupiah melemah ya di 17.800, artinya kalau lu taruh ya duit kalian di 100 juta di tabungan kalian ya, dan kalian tanpa ngapa-ngapain, itu duit kalian udah turun ya. Atau misalkan deh ya, inflation, tambah inflation kalian 15% per tahun, dikalikan 3 tahun ya, itu anggap 45-50% ya. Kalian duit 100 juta didiamkan di bank ya, itu 3 tahun kemudian itu nilainya cuman 50 juta ya. Jadi itu kurang worth it, bahkan nggak bagus sama sekali ya. Jadi ini kurang bagus untuk kita nabung doang. Dan jalan satu-satunya yang kita harus lakukan adalah kita gerakin ya modal tadi 100 juta tadi, kita apapun itu kita tembak ke bisnis atau bahkan di investasi. Tapi kalau misalkan di 100 juta lebih baik kita fokus untuk gedein bisnis dulu. Kalau udah 1M atau puluhan M baru kita fokus ke investasi. Oke, mungkin banyak yang di sini yang trader atau yang investor ya. Oke, gue bisa bang 100 juta mungkin dalam beberapa bulan atau tahunan ya, itu bisa jadi 1M bahkan puluhan M. Betul, itu bisa ya. Tapi tanda kutip di sini itu harus punya income yang lain ya. Artinya ya kalian harus income yang lebih banyak biar investasi ini nggak ragu ya, atau bahkan takut kalau udah kehilangan setengah dari modal kalian. Jadi kalau udah punya 100 juta, kita boleh memulai, tapi kita harus tetap fokus untuk gedein bisnis dan bahkan scale up lebih gede lagi. Misalkan kalian 100 juta ini udah bisa 10 juta per hari, yaitu 300 juta per bulan. Dari modal 100 juta bisa 300 juta per bulan. Setelah 300 juta per bulan, baru entah 50%-nya ditembak ke investasi, dan itu 2 kaki langsung berjalan. Tapi tetap kalau investasi lebih baik tuh diversifikasi ya, itu berjalan aja ya, untuk biar aman dan nggak kehilangan fokus untuk scale up bisnisnya. Yang kedua, kita bakal bahas di sini tentang digital product. Digital product ini bukan jual kelas doang ya, tapi di sini banyak bisnis-bisnis yang digital. Contohnya, misalkan kita bisa jual 100 hook untuk konten viral di harga misalkan 100.000, kita jual fokus di sana ya, dari 100.000 ya, itu kali 10 orang itu 1 juta, kali 100 orang 10 juta, kali 1.000 orang sudah 100 juta, dan kalau dikali 10.000 orang itu 1M, dan itu bahkan modal nearly zero, modal otak doang, dan itu mudah ya, tinggal marketingnya aja. Jadi di sini untuk kedua ini ya, kita fokus di digital produk di sini. Ini udah enak banget ya, itu banyak sebenarnya digital produk ya, bukan jualan kayak gitu aja. Misalkan contohnya kayak membership, membership tuh banyak juga, membership YouTube, membership IG ya, membership website kalian ya, ataupun kalian punya website dan kalian jual ya, banyak. Jadi untuk punya uang atau yang punya uang 100 juta itu fokus mencari bisnis yang nearly zero cost ya, atau modal ya, dan itu bisa di scale up karena online, dijual terus menerus
tanpa ada kesusahan apapun itu. Yang ketiga, bisnis apa sih yang selain digital product? Contohnya itu affiliate ya. Affiliate ini itu banyak banget ya. Contohnya ya, kita jual barang orang ya, kita dapat komisi. Misalnya kita bakal jual barang ini 100.000 dan dapat komisi 10%, kita dapat 10.000. Untuk affiliate ini itu bisa dibesarkan dengan konten ya, dimana afiliator TikTok ya misalkan ya. Mereka bikin konten yang dimana itu meleverage hidup mereka dan dibikin satu konten. Dari konten itu dia anggap aja dia luangkan waktu ya 1-3 jam dan misalkan FYP dan meledak. Contohnya 1 juta views. Dari 1 juta views gak mungkin dong gak ada yang beli. Dari 1 juta mungkin ada yang beli 1000 deh. 1000 orang yang beli untuk affiliate tadi. 1 juta, dari 1000 orang, 1000 kali 10 ya kan, itu sudah 10 juta, itu satu video. Tapi kalau misalkan sudah ratusan video, ribuan video, ya pastinya ya puluhan juta per hari, ya bahkan per bulannya udah ratusan sampai miliaran per bulan. Jadi untuk yang bisnis yang kedua itu ya digital product, yang bisnis ketiga itu pastinya creator ya, itu sudah jelas ya, sudah terhitung sangat jelas. Kalau misalkan selain afiliator TikTok itu banyak sebenarnya afiliator beli barang ya kan, tapi pastinya yang marak sekarang adalah afiliator TikTok. Yang keempat adalah membership ya. Membership di sini banyak guys ya, membership YouTube, membership website kalian, membership Instagram, dan membership Telegram misalkan. Contoh misalkan membershipnya itu cuma 50.000 di Instagram ya. Tapi karena kalian terkenal dan kalian punya followers, anggap aja punya 10.000 doang ya. 10.000 orang beli 50.000 per bulan. Sudah 50 juta per bulan ya. Dan itu tanpa ngapa-ngapain ya. Kita cuma membership untuk konten kita yang private misalkan, atau misalkan langganan di Instagram atau langganan di YouTube, dan itu bisa digunakan di semua ya, YouTube, Instagram, bahkan kita misalkan punya grup dan kita membershipkan jadi di Telegram. Jadi banyak banget jalan untuk menuju 1M pertama, 10M pertama dengan bisnis online atau digital product. Oke, nah terus kalau misalkan kita udah tahu dari digital product, dari membership, dari affiliate, ini apa yang harus kita ambil? Sebenarnya itu kita bisa ngambil semua ya, karena itu sangat mudah, karena dikerjakan juga di rumah dan di WFH juga, atau di MacBook atau di laptop doang. Tapi memang butuh fondasi dulu ya. Kalau misalkan kalian bikin konten ya, kalian tinggal tujuan kaliannya apa ya. Kalian bikin konten, terus kontennya itu konten affiliate, atau kalian bikin konten untuk menjual digital produk kalian, atau misalkan kalian bikin konten yang untuk membership langganan sosial media kalian di Instagram atau YouTube. Jadi sebenarnya satu industri sosial media kita bikin konten itu banyak banget yang kita bisa raup dari sana atau kita monetisasi dari sana ya. Contohnya kita breakdown di sini ya. Misalkan kita bikin konten long video, kita bikin konten di YouTube, kita dapat AdSense, kita potong-potong videonya, kita potong jadi clipper yang mana di-upload di TikTok, YouTube, Instagram, YouTube Short ya. Dan itu pastinya kita bisa fokus juga untuk online tadi, entah membership kita, entah kita produk kita, dan bahkan kita menjual barang afiliator kita. Dan di sini pun bukan tentang afiliator aja ya, ini bisa juga kita bisa kerjasama sama perusahaan atau kerjasama sama brand. Jadi banyak banget ya dari satu industri ini ya, industri sosial media ini yang fokus bikin konten doang, tapi banyak banget fit dan uang yang masuk. Yang jelas di sini kita harus konsisten ya. Jadi kalau misalkan kita udah tahu industrinya yang apa, kita udah tahu bisnisnya apa, tinggal kalau misalnya nggak konsistensi ya pastinya nggak dapat apa-apa guys. Karena kalau udah tahu idenya, kita harus execution ya, kita harus lakukan tiap hari, walaupun itu mungkin boring, walaupun itu mungkin bosan dan jenuh ya, tapi kita harus lakukan tiap hari, gak boleh libur guys. Semua sekarang itu enak banget kerja di rumah aja, tapi bisa puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran per hari dengan sosial media. Alright, jadi kalian udah tahu ya bagaimana caranya dengan modal 100 juta di sini kalian bisa scale up dengan mudah dari 100 juta, mungkin bisa 500 juta, bisa 1M, bahkan puluhan M, bahkan sampai ratusan M ya. Setelah kalian udah punya modal,
punya income dan itu bisa sampai puluhan miliar per bulan, ya itu bisa ditembak ke investasi yang dimana itu returnnya 7%, 10%, deposito, reksadana, ataupun saham, dan kalian udah financial freedom. Oke guys, semoga videonya bermanfaat. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang bisnis, kalian bisa aja langsung komen di bawah. See you in the next video.